Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah sekalian, kembali saya ingin sampaikan perkara yang insyaallah ta'ala dapat mengundang, dapat menurunkan, dapat mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Kali ini saya sampaikan poinnya adalah beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulnya. Hal ini dapat kita ambil dari apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 28. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan itu adalah kita semua, sehingga kita terpanggil. Kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Saya tidak akan uraikan tentang takwa karena sedikit sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Tetapi yang kedua, Allah berfirman, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Jemaah sekalian, perintah Allah agar kita beriman kepada Rasulullah sama atau didahului oleh perintah bertakwa kepada Allah. Dan setelah itu Allah berjanji, yu'tikum kiflaini min rahmatih, niscaya Allah akan memberi kalian kiflain, 2 kali lipat, min rahmatihi, dari rahmatnya. Jadi para sekalian, yakin ini berita dari Allah, ini janji dari Allah, bahwa jika kita beriman kepada Rasulullah, Allah akan limpahkan rahmatnya bahkan 2 kali lipat untuk kita. Jadi bagi kita yang beriman, bagi kita yang membutuhkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, tidak ada ragu bahwa ayat ini menjawabnya. Hanya perlu untuk kita ketahui, ketika kita beriman kepada Rasulullah, maka seperti yang kemarin saya sampaikan, perlu 2 T yang harus nyata ada pada kita. Yang pertama adalah tasdiq, berasal dari kata sidqun, benar, tasdiq, membenarkan, mempercayai, mengimani.
Dan yang kedua adalah tahqiq. Artinya adalah mewujudkan, merealisasikan, mengimplementasikan. Tanpa dua, jangankan tidak ada dua-duanya, hanya ada satu pun tidak akan sempurna. Satu tasdiq, yang kedua tahqiq. Bagaimana yang dimaksud dengan tasdiq? Tasdiq itu adalah setidaknya dua yang harus kita pahami. Pertama adalah membenarkan, mempercayai, mengimani tentang kerasulan, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang menolak, jangan ada yang ragu, jangan ada yang tidak mau menerima, apalagi menentang. Ini sudah keputusan Allah, bahwa Allah mengutus, mengangkat, membangkitkan Muhammad bin Abdullah sebagai nabi, sebagai rasul untuk akhir zaman sampai dengan hari kiamat. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Muhammad. Sangat merugi, menyesal jika mereka mati lalu tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah beritakan, kata beliau, la yusma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ku dengar seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, Yahudi kah, Nasrani kah, summa yamut, yauma yamut, pada saat dia mati, walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Atau Rasul ketika dia mati tidak beriman kepada kenabianku, kerasulanku, tidak mempercayaiku, tidak mengimaniku, tidak membenarkanku bahwa aku adalah hamba dan utusan Allah, dia akan menjadi penghuni neraka. Begitu. Ini suatu kepastian. Jadi satu, para jemaah sekalian, kita harus mencari penambah keyakinan, pengukuhan, tidak boleh ragu bahwa Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Arabi itu adalah merupakan putusan Allah untuk menjadi nabi dan rasul untuk kita semua. Satu, itu berarti kalau kita mau harus gali tentang riwayat dan biografi hidupnya yang kita kenal dengan As-Sirah An-Nabawiyah. Insyaallah mulai bulan Syawal saya punya azam untuk mengkaji As-Sirah An-Nabawiyah setiap malam Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Bagi antum yang punya kesempatan waktu, silakan siapkan waktu. Saya akan pilihkan nas-nas yang bisa menghantarkan kita untuk mengetahui, meyakini dan mengikuti, berqudwah, mengagungkan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para sekalian, adalah bagian dari tasdiq, adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Tadi membenarkan rasulnya, sekarang membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau tadi tentang rasulnya, kalau sekarang tentang berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Rasul memberitakan tentang umat terdahulu, kalau Rasul menceritakan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apakah sebelum hari kiamat ataulah setelah hari kiamat, yang disebut oleh para ulama dengan al-umur al-ghaibiyah, al-madiyah atau al-mustaqbaliyah, masa yang lalu atau masa yang akan datang. Rasul memberitahukan pada kita, wajib bagi kita untuk mempercayainya, untuk membenarkannya, untuk meyakininya. Tentu
setelah kita tahu dan dapat pastikan bahwa riwayatnya sahihah. Kalau sudah Rasul memberitahu, udah shadaq, begitu. Rasul benar, tidak boleh ragu. Kalau itu ada, berarti T yang pertama lulus. T yang pertama, terverifikasi orang itu benar. Kedua, tahqiq. Apa tahqiq? Maksudnya adalah mewujudkan, menyatakan, melaksanakan, mempraktekkan konsekuensi daripada apa yang tadi kita tasdiki itu. Dan itu ada 3. Yang pertama adalah kata para ulama, ta'atuhu fima amar. Kalau Rasul memerintahkan sesuatu, kita harus siap untuk mentaatinya. Rasul pernah mengatakan begini, Zaruni ma taraktukum, biarkan apa yang aku telah tinggalkan kalian. Jangan coba-coba kamu ganggu gugat, dikurangi atau ditambah. Rasul amanat begitu, jangan ganggu-ganggu apa yang telah kutinggalkan di tengah kalian, taati, patuhi. Ma taraktuk ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian, berusahalah kalian untuk sedapat mungkin mengerjakannya. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang telah kularang kalian kerjakan, hendaknya kalian berhenti dan hindari. Ini langsung Rasulullah yang menginstruksikannya. Jadi kata Rasul, ini kerjakan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Kata Rasul, jangan lakukan, sami'na wa ata'na. Kata Rasul, halal, Masya Allah kita nikmati. Kata Rasul, haram, walaupun menurut orang nikmat, tidak boleh kita nikmati, karena taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus tertanam pada kita. Berikutnya adalah yang disebut dengan qudwatuhu, berqudwah, menjadikan Rasulullah sebagai qaiduna. Qaid artinya pemimpin, komandan, imam. Kalau Rasul takbiratul ihram, maka kita bertakbir. Kalau Rasul ruku', kita ruku'. Rasul sujud, kita sujud. Persis seperti Rasul sabdakan, kata beliau, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Ikuti imam. Kalau imam bertakbir, ikuti takbir. Kalau imam ruku', ikuti ruku'. Kalau imam sujud, maka ikuti sujud. Jangankan Rasulullah, imam sholat saja tidak boleh kita menyelisih imam. Karena itu, maka ini yang kedua, bagian daripada konsekuensi iman kita kepada Rasul adalah kita harus berqudwah. Rasul apapun kerjakan, kita berusaha untuk mengerjakan dan meniru dan mencontoh kepada beliau. 3, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Kalau bahasa para ulama, la yu'badullahu illa bima syara'. Tidak kita lakukan perhambaan, peribadatan kepada Allah kecuali dengan menggunakan syariat yang Rasulullah tetapkan. Jadi bapak sekalian, sudah kita manut aja. Kalau gitu taklid dong, betul. Terhadap Muhammad Rasulullah taklid, dan taklid terhadap Rasul disebutnya namanya ittiba'. Jadi kalau Rasul kerjakan, kita kerjakan. Rasul tidak mengerjakan, tidak mengerjakan. Sudah. Dari mana taunya? Ya dari hadis Rasulnya. Puluhan ribu hadis Rasul SAW. Kenapa urusan antum, urusan dunia dari A sampai Z sampai ke tek-tek bengeknya antum tahu, tapi kenapa urusan dinmu yang diwariskan oleh Rasulullah, yang menuntunmu supaya sa'adah, supaya bahagia, selamat, memperoleh surga Allah, tidak sedetail dan sekritis itu? Tanyakan pada diri kita, mau apa kita hidup? Jadi ini adalah yang kedua. Jemaah sekalian, bukan untuk saya uraikan,
Tetapi saya ingin sampaikan bahwa seharusnya kita tahu dan kita merasa untuk dituntut mengetahui, menyelami dan mendalami tentang berikut ini. Kalau kita mengaku beriman kepada Muhammad Rasulullah, maka sebagai muslim yang beriman kepada Rasulullah harusnya dia lakukan 11 hal berikut ini. Waduh, banyak banget. Ya, kalau antum anggap banyak, ya mungkin banyak. Tapi kalau antum tahu bahwa surga itu mahal, ya itulah harganya. 1, tasdik. Harus kita benarkan, harus kita percaya Rasulullah. 2, ta'zim, harus kita agungkan, harus kita junjung tinggi Muhammad Rasulullah, harus kita muliakan Muhammad Rasulullah. 3, taat, harus kita taati, jangan kita ingkari atau kita tidak beriman kepadanya. 4, ittiba', harus mengikutinya Rasul untuk diikuti. Kata Rasul, kata Allah SWT, liyuta'a biiznillah. Muhammad Rasulullah dilahirkan ke dunia untuk ditaati atas izin Allah. Berikutnya ta'addub, sopanlah terhadap Rasul. Harus tahu tata krama, adab, sopan santun terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya harus mahabbah, harus cinta kepada Rasulullah. Mau antum tidak selera, tidak atau selera, bahwa mencintai Muhammad adalah ibadah, bukan sekedar syahwat, tapi ibadah. Jadi mencintai Rasul adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Berikutnya tahakum, menjadikan Muhammad sebagai pemutus perkara. Nah, ini yang sekarang ghaib, ngaku umat Rasul, tetapi perkara-perkara diutuskan bukan putusan Muhammad Rasulullah SAW. Padahal indikator keimanan seseorang adalah jika dia putuskan perkara dengan putusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah SWT, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidak beriman, kata Allah, orang mengaku beriman tetapi dia tidak memasrahkan perkara yang diperselisihkannya kepada Muhammad Rasulullah untuk Rasulullah yang mengetok palunya. Begini permasalahannya. Lalu dia mengatakan tidak punya keberatan atas putusan Rasul dan berpasrah sepenuhnya kepada putusan Rasulullah SAW. Itu baru disebut beriman. Kalau tidak, terancam imannya menjadi tidak sah. Berikutnya 8 taqtadi, berqudwah. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya nusrah. Nusrah itu adalah menolong Rasulullah. Lebih daripada menolong istri kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri. Setiap kita, kawan sekalian, jamaah sekalian, harusnya bersiap dengan segala kesiapan untuk menolong Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat dituntut suatu saat. Berikutnya adalah mengucapkan sholawat atas beliau. Perbanyaklah sholawat atas Rasulullah. Kata Rasul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mengucapkan salawat atasku, dia akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Jadi perintah, kewajiban kita terhadap Rasul, tapi yang membalasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah mencintai, menghargai, menghormati keluarga Rasulullah. Jadi turunan Rasul, keluarga Rasul adalah bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan diajarkan oleh Allah, ajarkan Rasul untuk kita menghormati mereka selama mereka melanjutkan misi dan visi kakeknya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau menyelisihi, menyimpang, ya tidak ada bedanya. Ya, kita tetap diberi anjuran, diberi perintah oleh Allah untuk la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
Jadi para sekalian, itu adalah ringkas ya, tentu jabarannya perlu dibuktikan dengan kajian, tetapi ringkasnya begitulah. Kalau kita beriman kepada Rasul, maka kalau saya paksakan dengan huruf T, maka ini semua adalah terangkum dalam 11 T ya. Bukan triliun ya, 11 T ya. Apa yang harus kita lakukan terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa meniti jalan yang benar, dan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Demikian, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.